Maka pada hari ini sama-sama kita Wahai cendekia muda muslim Indonesia, sadarlah akan kewajiban suci membina warga muslim Indonesia menjadi tiang utama negara. Mari menegakkan kebenaran dan keadilan, membangun negara, menciptakan masyarakat muslim sejati penuh hikmah. Berkibarlah panji bulan bintang, menghias langit Nusantara. Itu lambang perjuangan kita dalam menyebarluaskan agama. Dasar pedoman hidup kita Al-Quran dan Sunnah Rasul, simbol semangat perjuangan, kebahagiaan sejati. Yang saya hormati Bapak Kapolri yang diwakili oleh Kombes Pol Ahmad Ibrahim, Bapak Ibu para tamu undangan, selanjutnya sambutan Ketua Umum DPP CMMI oleh Abangda Anhar Tanjung, kepadanya disilakan. 3 ortom ini akan membantu DPP CMMI dalam melakukan misinya, yang mana pada hari ini dari kelompok kita ini lebih cenderungnya itu lebih ke pergerakan mendamaikan. Hari ini kita sudah memasuki yang namanya tahun politik. Maka dari itu kita sebagai cendekia muda muslim Indonesia harus mengempanyekan ini misinya BPIP sebenarnya, mengenai pembinaan badan ideologi Pancasila. Ini bagian dari misinya BPIP. Kita sosialisasikan mengenai ketahanan keamanan. Ya jangan kira teman-teman ini yang tergabung ini kan kelompok-kelompok yang beragam, ada juga yang ekstrim. Nah disinilah tempatnya untuk mencairkan suasana. Ya ini untuk menjaga stabilitas politik. Ya ini kan kerjanya polisi juga, kita akan bantu di sini. Terutama Kementerian Agama yang mana pada hari ini sering disorot oleh teman-teman. Makanya ayo kita undang pandangan-pandangan dari Kementerian Agama itu terkait masalah kebangsaan, itu tidak terlepas dari posisi beliau dari Menteri Agama RI. Jadi sikap beliau sebagai menteri dan begitu juga sikap sebagai seorang muslim memang harus bisa dibedakan di situ. Nah inilah saatnya kita akan libatkan beliau ini untuk memberikan pengarahan kepada kader cendekia muda muslim Indonesia, apalagi yang baru gabung pada hari ini. Karena saya sebagai penasehat juga, saya ingin sedikit kalau di istilah, kalau pembina kalau nggak bisa dibina karena dibinasakan saja. Kalau penasehat, saya ingin mengutip satu kalimat yang mulia di dalam
al-hikmah di dalam bahasa Arab. Ada manusia itu ditentukan untuk memilih jalan hidupnya, juga di dalam berorganisasi. Memilih dalam hal ini Allah menyediakan dua tempat. Wahadainahu najdain. Menghadapi tantangan adanya fenomena kelompok-kelompok yang ingin mengganti ideologi Pancasila dan isu lainnya yang mengancam kebinekaan di Indonesia, diakui adalah tantangan Indonesia saat ini. Untuk menghadapi tantangan saat ini, tentunya bahwa toleransi dan saling respek menjadi kuncinya. Dan perspektif Islam mengingkari kesepakatan adalah ciri dari pelaku yang tidak Islam. Dengan kata lain, mempertahankan NKRI adalah ciri Islam sejati. Siapa kita? Siapa kita? CMMI. 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 Adakah merah putih di dadamu? Adakah merah putih di dadamu? Adakah merah putih di dadamu? Adakah Pancasila di jiwamu? Adakah Pancasila di jiwamu? Adakah Pancasila di jiwamu? Mana dia? Ini dia, ini dia, ini dia. Mana dia? Mana dia? Ini dia, ini dia, ini dia. Salam yang mempersatukan kita. Mari kita gaungkan secara bersama-sama. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu saya menyatakan seharusnya Gus Menteri hari ini hadir secara langsung, ya terus sangat penting ini. Tapi pada hari yang sama dan jam yang sama sedang ada tugas di luar kota, sehingga tentu beliau menyampaikan salam hangat dan salam kompak terkhusus pada seluruh jajaran DPP CMMI yang hari ini melakukan kegiatan yang sangat penting. Satu adalah tentang pelantikan dan dua seterusnya. Kalau kita lihat tema yang diusung pada acara ini adalah peran atau CMMI dalam membaca arah politik Indonesia guna merawat Pancasila dan kebinekaan. Kalau kita mengacu dari amanat tersebut adalah sangat pas melihat perkembangan situasi politik saat ini bangsa Indonesia. Dan kalau kita melihat bagaimana arah berpolitikan bangsa Indonesia, maka kita tidak bisa membiarkan atau mempertimbangkan bagaimana perkembangan lingkungan strategi baik global, regional, dan nasional. Menyampaikan beberapa hal teknis saja, hal sederhana tentang bagaimana membangun organisasi yang kuat. Karena kita semua pada dasarnya berorganisasi. Saya yakin Bapak Ibu punya persoalan yang sama dalam menghadapi kehidupan. Dan kalau Bapak Ibu pengen memperbaikinya, saya mungkin akan sharing cara-caranya hari ini. Saya pengusaha, kemudian saya membangun 9 perusahaan dan saya punya kampus ada sekitar 13. Dan hari ini saya datang tidak sebagai pengusaha tapi sebagai sahabatnya CMMI, gitu ya. Karena ini organisasi dengan ide brilian. Tapi sebelum itu kita bicara tentang Indonesia. Bapak Ibu perlu ingat bahwasannya negara kita ini dieja pertama kali oleh Hos Cokroaminoto dengan 2 gerakan utama yang mungkin bisa Anda tiru polanya. Gerakan pertama namanya Sarekat Dagang Islam. Itu adalah kumpulan para pedagang-pedagang muslim di Laweyan Solo yang akhirnya bergerak
memprotes kolonial Belanda dan akhirnya mendirikan satu gerakan politik bernama Sarekat Islam. Ini pelajarannya bukan tentang pelajaran Sarekat Islam, tapi pelajaran tentang ekonomi dulu baru politik. Saya ulangi ya, ekonomi dulu baru politik. Jadi kalau CMM ini mau kuat, saran saya bangun kekuatan ekonomi dulu, baru nanti kita bangun kekuatan politik. Artinya Bapak dan Ibu semua yang hadir itu harus memperkuat kekuatan ekonominya dulu, baru kita ke politik. Boleh nggak sambil jalan politik ini? Boleh, asal persentasenya dibanyakin ekonomi dulu. Jadi menurut saya langkah-langkah perdana yang harus dilakukan CMMI setelah dilantik ortom-ortomnya hari ini adalah lakukan kolaborasi ekonomi, buat inkubator bisnis, buat kekuatan ekonomi, karena organisasi itu juga sebuah market. Jadi kalau Anda daftar organisasi, itu Anda terkoneksi dengan orang lain, Anda harus punya bisnis. Jadi nanti kedua, saya sarankan ini, kita buat pelatihan kewirausahaan untuk teman-teman CMMI. Nanti saya bantu, kita bikin pelatihan. Tapi bukan modal dulu yang diberikan, tapi pengetahuan bisnis dulu yang paling penting. Karena uang akan datang kalau wadah karakter Anda kuat. Dengan ini, atas nama pimpinan Pusat Cendekia Muda Muslim Indonesia, saya menyatakan saudara telah sah sebagai Dewan Pimpinan Pusat Korp Muslimah CMMI periode 2022-2027. Semoga Allah senantiasa menyertai perjuangan kita semua. Amin. Dengan ini, atas nama pimpinan Pusat Cendekia Muda Muslim Indonesia, saya menyatakan saudara telah sah sebagai pimpinan pusat Brigade CMMI periode 2022-2027. Semoga Allah senantiasa menyertai perjuangan kita semua. Amin. Atas nama pimpinan Pusat Cendekia Muda Muslim Indonesia, saya katakan saudara telah sah sebagai Dewan Pimpinan Pusat Kedutaan CMMI dari 2022 hingga 2027. Semoga Allah senantiasa menyertai